Pemirsa yang berbahagia, kembali kita lanjutkan bahasan tentang apa yang sebaiknya kita lakukan berkaitan dengan lahirnya seorang bayi. Maka di pertemuan yang lewat telah kita bahas dua bacaan yang disampaikan dan diajarkan oleh salah seorang ulama salaf, tepatnya salah satu ulama di masa tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Dua bacaan yang sepatutnya kita ucapkan ketika kita ingin memberikan ucapan selamat kepada seorang ayah yang baru saja mendapatkan anak yang baru, momongan yang baru. Demikian juga bisa disampaikan atau diucapkan kepada ibunya ataupun kepada kakek dan neneknya. Dalam kesempatan kali ini kita akan sampaikan, kita akan bahas kalimat ucapan selamat yang disampaikan oleh Imamuna Al-Imam Syafi'i. Kalimat yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau memberikan ucapan selamat kepada murid pengajiannya yang baru saja dapat momongan. Diceritakan oleh salah satu murid dekat Imam Syafi'i, Arabi ibn Sulaiman rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, kataba Syafi'iyu ila rajulin min ahlil halaqati ruziqa biwaladin yuhanni'uhu. Al-Imam Syafi'i, seorang guru yang punya banyak murid, beliau menulis surat yang ditujukan kepada salah satu muridnya yang baru saja mendapatkan momongan. Maka di sini kita jumpai keteladanan yang baik yang diberikan oleh Al-Imam Syafi'i, perhatian dengan murid pengajian. Ketika beliau tahu dan dapat berita si fulan beberapa hari ini tidak kelihatan, tidak ikut ngaji karena dia sibuk dengan ngurusi istrinya dan anaknya yang baru saja lahir, maka dia absen beberapa hari, tidak datang di pengajian. Maka Al-Imam Syafi'i, karena tidak mungkin beliau dengan berbagai kesibukan yang ada, beliau tidak berkesempatan untuk datang ke rumah orang tersebut, maka beliau pun berkirim surat memberikan ucapan selamat atas lahirnya momongan. Maka demikian juga, perilaku terpuji Imam Syafi'i ini selayaknya dicontoh oleh para kiai, para ustadz. Hendaklah perhatian dengan keadaan yang terjadi pada anak didiknya, anak muridnya, murid pengajiannya. Di antaranya adalah memberikan ucapan selamat ketika seorang murid yang sering hadir di pengajian ini mendapatkan momongan. Jika tidak memungkinkan untuk sekalian berkunjung ke rumah sang murid, maka bisa dengan menulis surat. Dan menulis surat di zaman ini sangat mudah, bisa diwakili dengan SMS. Maka kita ada meneladani Imam Syafi'i mengirimkan surat kepada murid ngaji karena untuk menyampaikan ucapan selamat atas nikmat yang baru saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa momongan yang lucu. Maka berikut ini surat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i untuk muridnya. Pemirsa yang berbahagia, ada kalimat panjang doa Imam Syafi'i untuk murid pengajiannya yang baru saja dapat momongan. Beliau
mendoakan dengan mengatakan fabarakallahu laka fil farisil mustafadi wa ja'alahu thayyiban minal auladi wa hassana wajahahu wa as'ada jaddahu wa ballaghaka amalaka bihi faqara ainan ya akhi wasdud bihi adodan wasdad bihi waladan, yang artinya semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, untuk momonganmu, yang semoga momonganmu ini menjadi mujahid yang jago menunggang kuda, yang memberikan faedah bagi Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah jadikan anakmu tersebut thayyiban minal auladi, anak yang baik. Wa hassana wajahu, Imam Syafi'i doakan agar Allah berikan kepada anakmu wajah yang ganteng, wajah yang tampan. Dan Allah doakan semoga anak tersebut menjadi sebab bahagianya kakeknya dan neneknya. Wa as'ada jaddahu, dan wa ballaghaka amalaka bi, dan semoga Allah wujudkan cita-citamu berkaitan dengan anakmu, harapan-harapanmu untuk anakmu yang lahir ini. Faqara ainan ya akhi, maka selamat wahai saudaraku. Wasdud bihi adodan, dan semoga keluargamu semakin kuat, semakin hebat dengan kehadiran anak ini. Dan tidak lupa Imam Syafi'i mendoakan wasdad bihi waladan, dan semoga engkau semakin bertambah, semoga engkau pun mendapatkan tambahan keturunan lagi. Nah, maka didoakan oleh Imam Syafi'i agar tambah anak lagi. Maka inilah beberapa kalimat yang cukup panjang, doa yang cukup panjang yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Doa agar diberkahi, doa agar menjadi anak yang baik, doa agar diberi wajah yang ganteng. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahasanya waktu yang tepat untuk mendoakan agar anak itu diberi wajah yang bagus, wajah yang ganteng, itu waktu yang tepat menurut Imam Syafi'i adalah setelah lahir. Di masyarakat kita bahkan dibuat satu ritual tertentu ketika belum lahir, agar anak yang lahir adalah anak yang ganteng atau yang cantik. Tapi kalau Imam Syafi'i kita lihat di sini, beliau doakan agar anaknya nanti berwajah yang ganteng, berwajah rupawan setelah dia lahir. Karena meskipun anak ini sudah lahir, maka yang namanya wajah anak kecil itu nanti akan berubah seiring dengan dia semakin besar dan dewasa. Maka satu hal yang tidak salah atau bahkan satu hal yang tepat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yaitu mendoakan semoga wajahnya ganteng, semoga wajahnya rupawan setelah lahir. Setelah lahir baru Imam Syafi'i mendoakannya. Demikian juga beliau doakan agar menjadi sebab kebahagiaan kakek dan neneknya. Dan beliau doakan agar berbagai cita-cita orang tua berkaitan dengan anaknya ini, itu semoga Allah kabulkan. Dan beliau doakan agar anak ini semakin menjadi kuat dan hebatnya keluarga tersebut, semakin terhormatnya satu keluarga, karena terhormatnya satu keluarga itu juga dipengaruhi oleh kesuksesan dan keberhasilan seorang anak. Ketika anaknya adalah anak yang berhasil, anak yang sukses secara duniawi ataukah secara agama, maka ini akan meningkatkan martabat dan menguatkan keluarga tersebut. Dan terakhir juga beliau doakan semoga anak tersebut menjadi sebab tambahan keturunan untuk orang tuanya. Sebagaimana Allah berikan anak ini, maka Allah berikan anak-anak selanjutnya. Demikian doa Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ada kelonggaran berkaitan dengan
bacaan yang kita ucapkan dalam rangka memberikan ucapan selamat, boleh tidak harus kalimat tertentu. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i ngarang sendiri, bikin kalimat sendiri. Namun seandainya ada orang yang mencontoh doa yang dibuat oleh ulama, baik Hasan Al-Basri ataupun Al-Imam Syafi'i, maka itu tentu satu hal yang bagus. Satu hal yang baik daripada ngarang sendiri, ternyata boleh jadi kurang tepat dari sisi makna misalnya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian.